dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri, cucu cicit soleh solehat sedaya. Yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, punya tunggakan, mugi-mugi oleh Allah dibantu untuk segera dilunasi dan dibebaskan dari segala jenis hutang. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawas salafus salih li ridhaillah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin yang isinya terkait dengan hukum, ibadah, akhlak, dan juga akidah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Zir bin Hubaysh yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, status hadisnya hadis hasan dan sahih. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ngaji itu termasuk salah satu amal atau perbuatan yang paling istimewa di dalam Islam. Saya pernah cerita bahwa Rasulullah pernah masuk masjid. Di dalam masjid itu ada dua halaqah. Halaqah pertama isinya berzikir, bermunajat dan berdoa pada Allah. Rasulullah tanya, "Madza fa'altum?" Apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang sedang berzikir, bermunajat dan berdoa itu menjawab, "Nahnu nadhkurullah wa nunaji wa nad'uhu." Kami sedang berzikir, bermunajat dan berdoa pada Allah. Apa kata Rasulullah? "Qumu maufuran lakum." Bagus, kalian pulang dari sini semua dosanya dimaafkan oleh Allah. Allahumma. Berzikir, bermunajat, berdoa. Kemudian Rasulullah menoleh sebelahnya lagi ada halaqah di Masjid Nabawi. "Wa madza fa'altum?" Apa yang kalian lakukan? Kemudian di antara mereka menjawab, "Haula yadrusunal fiqha wa yata'allamunal ilma." Mereka belajar fikih dan belajar ilmu Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, "Innama bu'iftu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang pengajar, seorang muallim, seorang guru, seorang penceramah. Fajalasa ma'ahum. Kemudian Rasulullah duduk di majlis ilmi, majlis ta'lim. Tidak memilih duduk di majlis zikir. Dua majlis ini kemudian oleh ulama salaf disimpulkan bahwa ketika ada majlis zikir satunya majlis ilmi, maka majlis ilmu atau majlis ta'lim itu afdal min majlis zikir. Cuma orang-orang kalau diundang zikiran, dengar sholawatan membeludak, tapi kalau diundang pengajian biasanya rada sepi. Apalagi pengajiannya gak ada jajannya seperti ini, tambah gak nyinggung, cuma ngasih tahu. Sehingga ada yang tanya, salah seorang takmir di Surabaya tanya, "Gus,
Ya apa cara nih supaya pengajian rutin itu? Kan banyak yang ngaji Pak, penuh terus. Tapi kalau subuh itu penuh. Saya jawab, subuh itu ada makmumnya, sehingga banyak. Coba maghrib itu kasih makan, pasti banyak. Dicoba Pak. Hari pertama menunya potoan, ngerti potoan Pak? Diumumkan makan bersama profesor, wah membeludak Pak. Yang biasa yang ngaji cuma sekitar 40-50, yang teko 300. Akhirnya apa? Gak kuman, ustadznya gak kuman Pak. Itu pancingan, dan boleh tak apa. Bahkan di dalam kitab I'anat Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, itu ada penjelasan hukum memberikan kopi pada jamaah biar jamaahnya semangat. Ternyata Pak, tak apa, tidak masalah. Ini dikasih kopi semua, ini gak masalah. Bukan hanya air putih gini. Enggak. Jadi majelis ilmu semacam ini lebih afdol, bahkan lebih baik daripada sholat sunnah diulang-ulang Pak. Ada yang bertanya, bagaimana kalau saya punya rutinitas baca rotib, rutinitas baca Quran, rutinitas baca zikir atau sholawat selesai maghrib sampai isya, apakah dengan pengajian semacam ini rutinitasnya atau keistiqomahnya putus? Tidak. Amal perbuatan yang sudah istiqomah kemudian diselati dengan amal perbuatan yang statusnya lebih tinggi, tidak putus. Jelas Bang? Jangan punya amalan baca Yasin habis maghrib sampai isya, ping 100 atau 120 Yasin Pak. Satu saat kok ada pengajian, akhirnya Yasinnya ditinggal Pak, demi mendengarkan pengajian. Panjenengan tetap dicatat membaca Yasin, alias tetap istiqomah plus dapat ilmu ngaji. Makanya saya anjurkan kalau ada tahlilan, Yasinan, itu diusahakan di antara mutin atau ustadz atau kiai yang di sini ada yang membacakan hadis atau ayat untuk diuraikan sekitar mungkin 3 sampai 5 menit atau 7 menit kultum, kuliah 7 menit. Tujuannya apa? Biar dapat barokahnya majelis taklim atau majelis ilmu. Tahlilannya masuk majelis zikir, yasinannya ataupun apa salawatan majelis zikir, kemudian disempurnakan dengan majelis ilmu. Ini jelas atau jelas? Majelis ilmu. Makanya panjenengan kalau ada pengajian ikut Pak. Tapi jamaah itu terkadang napa nggih? Rada mokong. Lek ustadz itu melok, lek sing situke gak gelem Pak. Apa? Lek jelas bulet gak jelas ngono. Ada yang gitu Pak, gak boleh begitu Pak. Sopo ae orang yang punya ilmu Pak. Orang yang punya ilmu itu kita diperintahkan untuk mendengarkan. Gak paham gak apa-apa, ngantuk gak apa-apa, yang penting duduk Pak. Tapi ojo diniati bismillah bismillah. Doa tidur gimana Pak? Doa tidur gimana? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Jadi pengajian itu nawaitu ta'alluma li ilai kalimatillah. Duduk di majelis taklim karena malu sama teman-temannya, ikut semua baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Iku gak niat ngaji, namanya niat tidur. Enten mboten? Wong itu kok kelambi apa? Kotak-kotak. Allahumma sholli Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jilani. Jilani boleh Jilani, tapi yang Jilan Pak ya, yang populer Jilan. Syekh Abdul Qadir Jilani awalnya Pak, awalnya itu kan zikir sampai muncul istilah thariqat Qadiriyah itu Pak. Beliau dulu adalah seorang rektor Pak, rektor di kampus Nizamiyah di masa dinasti Abbasiyah. Waktu rajanya Nizamul Muluk. Raja Nizamul Muluk menciptakan sebuah universitas ternama waktu itu, universitas Islam, namanya Nizamiyah atau dikenal dengan madrasah. Madrasah Nizamiyah itu kampus besar waktu itu untuk umat Islam. Salah satu rektornya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dulu pernah jadi rektor Pak. Imam Ghazali juga pernah jadi rektor. Jalaluddin Ar-Rumi ternyata rektornya orang top-top Pak. Syekh Abdul Qadir Jilani semula Pak, beliau hanya zikir
mimpin doa dan seterusnya. Akhirnya jamaah, ribuan jamaah itu nuntut, bukan nuntut sih apa, memohon dengan apa, dengan hormat, monggo Syekh kita kasih masukan, kasih nasihat, kasih pesan, wasiat, kasih ceramah lah kalau bahasa sekarang. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku gak iso ceramah, gak iso ceramah. Apa yang mau saya ceramahkan? Gak iso Pak. Tapi terus jamaah memohon. Lama-lama Syekh Abdul Qadir Jilani itu merenung Pak, iya, jamaah itu perlu masukan, bukan hanya dituntut untuk zikir, untuk sholat, untuk doa, untuk yasinan, tapi perlu dikasih masukan. Loh, ternyata apa Pak? Lek ngaji niku lek senden hukumi makruh, kecuali sendennya membuat orang semangat. Ngono lho Pak. Nah, itu gak apa-apa. Kalau yakin kalau jamaah mriki senden niku membuat gegeri tambah semangat. Gak nyinggung mboten, cuma ngasih tahu. Itu penting kasih masukan. Akhirnya apa? Siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani habis zikir dia merenung Pak. Ya apa ya caranya? Tiba-tiba dalam keadaan duduk iktikaf seperti ini Pak, tertidur sebentar. Dalam tidur sekejap itu didatangi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abdul Qadir, Qadir. Dalam Rasulullah kan wali Pak, ngerti kalau yang datang itu adalah Rasulullah. Mimpi Pak. Dalam Rasulullah, umatmu, jamaahmu meminta kamu untuk memberikan ceramah, walaupun hanya sekata dua kata. Syekh Abdul Qadir jujur Pak, Rasulullah kula boten sakit, gak iso ngomong, ilmu kula didik, saya senangnya cuma zikir, bermunajat dan berdoa. Aminnya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam mimpinya, iftafak, iftah itu bukalah, fak itu famun, fun, mulut, fun, fan, iftafak, buka mulutmu, seret, dibuka Pak. Mohon maaf Pak ya, ini cerita di dalam ilmu tasawuf. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani diludahi Pak, diludahi 7 kali, tuh sampai ping pitu. Kata Rasul dalam mimpinya, tutup, ditelan. Setelah itu terbangun, langsung isinya penuh Pak, penuh dengan ilmu, semangat untuk apa? Diminta apa tadi? Ceramah. Semangat Pak, ilmunya banyak, siap, konsep sudah keluar semua. Nah, ketika naik panggung atau sudah di podium gini Pak, mau salam gak iso muni, padahal sudah siap semua, tapi gak iso ngomong Pak. Bingung, pucat Syekh Abdul Qadir Jilani. Jamaahnya sudah berharap-harap, ternyata gak iso ngomong, walaupun ilmunya sudah siap, konsep sudah siap. Sampai Syekh Abdul Qadir Jilani tertidur Pak, dalam duduk seperti ini. Datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam mimpinya. Ayo muni, kata Sayyidina Ali Pak. Gak iso muni, konsep sudah siap, cuma gak iso muni Pak. Ini Pak, apa kata Sayyidina Ali dalam mimpi ini? Ini cerita, ini bukan hadis Pak, cerita. Umat Islam boleh percaya, boleh tidak. Ini cerita sebagai motivasi Pak. Apa kata Sayyidina Ali? Niru ucapan Rasulullah, iftafak, buka mulutmu, seret. Fabasoko, Ali bin Abi Thalib meludah Pak. Pu, dapat 6. Sayyidina Ali bilang tutup. Syekh Abdul Qadir dalam mimpinya jawab, Sayyidina Ali tolong lengkapi menjadi 7. Kata Sayyidina Ali, jangan, 7 itu Rasulullah, saya tidak boleh menyamai Rasul. Itu namanya adab, akhlak, adat, etika, attitude. Makanya ketika ada itu dalam Islam begitu Pak, seorang murid atau seorang bawahan, Sayyidina Ali kan muridnya Rasulullah, tidak boleh secara etika tidak boleh menyamai.
Tidak boleh menyamai. Di sini kan banyak kiai Pak ya, kiai yang memimpin tahlil apa. Makanya berkatnya kiai itu mesti lebih besar dari jamaahnya. Itu gak minta itu, memang secara etika itu. Kalau tuan rumah ngasih berkat sama kiai kok sama, berarti tuan rumahnya gak punya etika itu. Mohon maaf, ojo marah Pak. Ini kalau mengacu begitu Pak, termasuk kiai atau ustadz ceramah mesti duduk begini dalam rangka biar apa Pak? Etika itu. Niki jelas lebih jelas. Bukan itu yang maksud saya. Maksud saya bahwa betapa istiqomah Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat berzikir ternyata di dalam Islam tetap belum sempurna kalau belum ada ceramahnya ataupun muhadharah ataupun wasiat pesan-pesan agama, wasiat. Maka oleh karena itu saya lihat di baliho itu sang ceramah banyak orang top tuh. Konco kula kabeh. Ternyata alhamdulillah masjid ini ternyata penuh dengan majelis taklim, majelis ilmu. Alhamdulillah, dengan harapan jamaahnya semakin pintar, jangan semakin. Dan ketika ada jemaah merasa dirinya semakin bodoh, berarti sukses. Karena orang itu semakin banyak belajar, semakin dirinya merasa bodoh. Kalau jemaah merasa semakin pintar, berarti dia gak pintar Pak. Semakin orang itu ke atas, maka semakin merasa dirinya itu berkurang. Kurang, gak ngerti apa-apa. Tapi semakin sedikit ilmunya, semakin sepertinya sudah tahu semua. Kelemahan sebagian umat Islam di Indonesia itu rata-rata mengerti satu hadis, disampaikan, diamalkan bagus, kemudian yang tidak cocok dengan hadis itu mesti salah. Itu gak benar Pak. Rasulullah sepanjang hidupnya itu menjadi role model, menjadi model bagi umat Islam, dan Rasulullah tidak menonton satu contoh. Dalam kesempatan lain Rasulullah kalau sholat lama sekali, sampai mohon maaf kakinya sampai bengkak Pak. Ada tetangga saya sholat sampai bengkak Pak, kakinya Pak. Ternyata kakinya kesandung Pak, bengkak. Bukan karena sholat itu Pak. Terkadang Rasulullah sholatnya cepat. Saking cepatnya Sayyidina Aisyah, Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah itu protes. Rasul, panjenengan sholatnya pakai Al-Fatihah nopo boten? Saking cepatnya. Ayo. Kapan Rasulullah sholat itu lama dan kapan sholatnya cepat? Rasulullah habis sholat, dalam Bukhari Pak, Sahih Bukhari ya, habis sholat wiritan, zikir agak lama. Dalam kesempatan lain satu saat, dalam satu riwayat sholat asar Pak, habis salam langsung melencing Rasulullah. Kaget sahabat. What happened with you ya Rasulullah? Ada apa denganmu? Kok habis salam pergi? Apa jawaban Rasulullah? Membuat tercengang para sahabat Pak. Ini dalam Sahih Bukhari. Mohon maaf, saya waktu sholat gak khusyuk, kepikiran dinar, uang. Ada orang ngasih uang di rumah Rasulullah belum disedekahkan, jadi kepikiran kalau di rumah masih ada uang. Sama dengan jemaah Raudhah Pak, tuh kepikiran kalau di rumah gak ada uang. Kebalikan. Rasulullah kalau di rumah ada uang, kepikiran uang itu harus tidak boleh nginep, harus langsung keluar. Ya Abah Ali, ada uang nggak? Di rumah ada uang nggak? Sami. Tenang, kalau kita enggak, kalau di rumah banyak uang, sholatnya tenang, wiritan tambah dawa. Karena makomnya beda, makom umat dengan makom Nabi. Tapi gak apa-apa, yang penting sholat ngono ae Pak. Aja dilokno Pak, nanti gak gelem sholat, sampean kok langsung pulang sholat. Ojo ngono, jarno Pak, pokoknya gelem nang masjid Pak, langsung salam, yang lain Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas pulang Pak. Jarno, pokoknya gelem nang masjid, sholat rodok buri-buri senden nang pojok-pojokan, ya gak apa-apa loh, sembujur gak apa-apa, yang penting gelem nang masjid. Ojo kereng-kereng Pak,
Arek cilik guyon-guyon Jarno Pak. Ojo diseneni. Pelan-pelan ae. Wis Jarno. Oh salat itu salah kabeh Ustaz. Jarno. Wayahe darusan. Ngerti darusan Pak? Darusan pakai mic gak sini? Darusan. Ono wong wacanane pas-pasan. Si gradul-gradul. Pak nyekel mic Pak. Gak gelem diganti Pak. Pengen moco darusan, pengen moco pertama tapi ambil sak jus. Saya nganten aduh. Tak senene wong tuwek. Lek gak diseneni tuman Jarno Pak. Suwe-suwe kan mati dhewe. Mboten tak dungakno panjang umur Pak. Tapi enten model ngoten enten Pak. Awake gak lancar mocoe tapi seneng pegang mic. Enten nggih? Wong iki krungu. Allahumma shalli Muhammad. Pun kita lanjut. Monggo unjukane Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibu ada Pak? Ibu ya ada ya. Dengar suara saya? Gambar saya kelihatan? Ganteng apa jelek? Oh jelek. Jelek cari ini. Pun kita lanjut. Wan Abi Nujaid bidhammin nuni wa fathil jim. Nujaid nama aslina Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Annamra'atan satuhune wong wadon min Juhainata saking suku Juhaina, kampung Juhaina. Atat iku teka sapa imra'atun Rasulullah ing Rasulullah. Ada seorang wanita datang pada Rasulullah. Untuk apa? Curhat. Curhat. Makanya ini penting ini. Sini kan banyak kiai, banyak ustad. Lah ana wong wadon teka nemui Pak Ustad atau Pak Kiai sing wedok cocok sok cemburu. Datang itu untuk konsultasi, bukan untuk minta dikawinin. Mudah-mudahan nyonya kula krungu. Wahia hale utawi imraatun hubla iku wong meteng minaz zina saking zina. Ini ana wong wadon wayu meteng wetenge gede datang pada Rasulullah. Nah ini kalau datang ke saya bahaya Pak. Ana wong meteng wayu teko ijen datang dicurigai, jangan-jangan oleh sapa meteng iku. Nah, faqalat wa hiya hubla minaz zina. Wong wadon niki metenge teko zina. Zina itu ada dua. Zina mungkin karo suka sama suka atau karena diperkosa. Faqalat moko ngucap sapa imraatun, wong wadon sing meteng niku ngucap, "Ya Rasulullah, asabtu haddan." Aku melakukan satu perbuatan yang menyebabkan dihad. Dihad Pak, dihudud. Had itu maksudnya dikenai hukuman yang sudah ada batasannya. Kalau orang itu orang itu belum menikah dan berzina, selingkuh atau hubungan lanang wadon tanpa ada ikatan pernikahan, maka hukumannya adalah Pak? Jilid, dipukul. Dipukul. Berapa Pak? Mi'ata jaldah, dipukul dengan rotan, bajunya dicopot, tanpa baju dipukul Pak dengan rotan segini Pak. Cetak ping mi'ata jaldatin ping 100. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Orang yang zina, laki-laki atau perempuan, posisinya dia belum pernah menikah alias masih bujang atau gadis dan coko. Ini apa? Melakukan perzinahan, maka fajliduhum kullawahidum fajlidu kullawahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 pukulan. Cetak purun mau tak Pak?
tak 100 Pak. Itu kalau belum nikah. Kalau orangnya sudah pernah menikah, muhsonat, muhsonat, laki-laki sudah menikah, perempuan sudah menikah, kok zina, selingkuh, atau melakukan pernikahan yang tidak sah. Nah sekarang banyak pernikahan Pak, modelnya pernikahan tapi bertentangan dengan maksudul a'zam biwujudi syariatin nikah, bertentangan dengan tujuan utama nikah. Tujuan utama menikah itu apa Pak? Akad nikah untuk menghindari fitnah. Nikah singitan nang di nang kamar hotel nomor 08. Pernah dengar Pak ya? Atau pernah diundang? Saya pernah diundang, Pak Ustadz mau menikahkan si A, anggota dewan. Di mana? Mau di hotel. Di hotel apa? Di aula atau di apa istilahnya pertemuan apa namanya? Oh, hall itu. Enggak, di kamar. Lah, kok di kamar? Biar gak ada yang kamu ketahuan menikah lagi. Gak boleh Pak. Ada yang menikah di dalam mobil. Anggota dewan itu di sana itu nyebrang Pak, di pulau itu, pulau sana lewat Suramadu, pulau apa namanya itu. Anggota dewan di kamar di mobil Pak, berempat ya. Dia yang menikahkan, saksi 2, berempat. Karena yang perempuan kan tidak harus hadir di situ. Di sana sudah siap. Gak boleh. Walaupun ada imam mengatakan misalkan seorang dewasa atau janda atau sudah berumur diperbolehkan tanpa menggunakan wali, tapi syaratnya al-i'lanu wal isyhadu, diumumkan. Walaupun misal orang tuanya gak ada Pak, orang tuanya gak datang, tapi ngundang tetangga kanan kiri pakai tumpang, tahu semua, bukan singitan. Apa buktinya kalau singitan Pak? Kalau ketahuan orang takut, gandengan kemana? Ke pasar Gedangan, ketok koncoy, sing wedok dicul kono sik. Padahal yang sana sudah mutu, cus. Nah, iki sapa iki? Kamu terciduk. Ini mahasiswa saya kan. Ya, padahal istrinya banyak begitu Pak. Itu kelakuan nih sinten. Biasa begitu, nggak boleh Pak. Mohon maaf. Kalau panjenengan tanya ke saya nggak boleh. Yang namanya nikah itu mitsaqon ghalidha, ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat berarti harus ada wali, harus ada saksi, harus diketahui orang banyak. Makanya mengapa Rasulullah mewajibkan panjenengan saya hadir ketika diundang akad nikah. Bapak mohon kehadirannya Bapak besok akad nikahnya si A di Masjid Ar-Raudhah. Panjenengan kalau diundang akad nikah maka hukumnya wajib datang. Kenapa kok diwajibkan Pak? Biar bisa menyaksikan siapa yang nikah, siapa yang dinikahkan, sehingga mereka panjenengan sedaya tahu ketika di jalan, gak curiga, oh itu sudah menjadi suami istri. Tapi kok istrinya umur 21, kecil gini, suaminya kok umur 74. Iya, tapi kalau sama-sama mau, tidak ada paksa. Kok mau? Sing lanang sugih. Wong lanang sugih Pak, walaupun sudah tua banget, sugih duwe wake, iso rabi mani Pak. Kula gak ngajari, cuma ngandani. Desa itu niku teng Jakarta umur 74 dapat gadis umur 22 bisa. Panjenengan umur berapa Pak? Jenengan umur 70 77. Subhanallah. Misalnya contoh orang yang umur 77 duwe wake ngelamar gadis mesti nggih boten nopo, nggih boten nopo. Tapi boten, beliau enggak. Beliau itu setia orang. Sama. Enggak boleh. Mantap. Ini tuh pria sejati begitu Pak. Satu kali. Nikah itu satu kali untuk selamanya. Allahumma shalli Muhammad.
pernyataan saya ini Pak, nikah 1 kali untuk selamanya, pasti disetujui oleh ibu-ibu yang sana. Betul? Ya Pak. Kalau ibu sudah bilang betul, itu sahih, bukan dhaif Pak, apalagi maudhu, enggak, itu sahih. Pun saya lanjutkan. Rasulullah, kata si wanita hamil tadi, saya melakukan satu perbuatan yang mewajibkan saya dihad. Dihad itu maksudnya tadi dipukul, atau kalau yang sudah nikah dirajam Pak. Dirajam itu tubuhnya dipendam separuh atau sepusar ini, ditaruh, ditanam, dikubur Pak, ke atasnya tetap dilempar batu segenggam ini kepalanya, cetak cetak sampai mati. Itu rajam. Makanya kalau sudah punya istri, atau pernah punya istri, sudah punya suami, atau pernah punya suami walaupun kemudian dicerai, jangan sampai melakukan hubungan mujamah, bahasanya, hubungan badan tanpa ada melalui akad nikah. Karena hukumannya adalah hukuman mati, yaitu dengan cara dilempar, dirajam. Makanya panjenengan kalau pengen sekali, lebih baik nikah lagi dengan cara resmi, izin pada ibu. Panggil apa ibu? Aku cari nih sing ceramah mambengiku oleh kawin lagi. Ya napa diizini? Gak iso. Lah panjenengan sing wedok ngomong gak iso, meneng opo? Ojo diterusno Pak, golek perkara. Meneng wae. Lek diterusno iso ajur sirah iki Pak. Kanca kula daerah mriko Kenjeran Pak, Ustadz viral terkenal, suaranya mantep, pernah ngimami di sini, terkenal jenengan, kalau saya sebut saya tahu. Kawin lagi Pak. Tapi kan sudah konsultasi ke saya bahwa kawin tidak boleh sembunyi, harus rame, ngundang tetangga kanan tumpengan. Sing wedok teko go pentungan Pak. Pentungan itu loh, kalau di desa kan ada gabah Pak, gabah dipentungi biar terkulpas, bawa pentungan. Langsung waktu akad Pak, sirai sing lanang kiai itu Pak, dipentung sirai kiai Pak. Gak ada ulama dipentung kepalanya kecuali Indonesia itu. Siapa yang mentung itu Pak? Istrinya. Sungguh kejam istri itu ya. Istrinya dia, bukan istri kita, bukan, istrinya dia. Mohon maaf Bu ya, ojo dimusuhi kula niki ceramah niki. Ono hadis ini kula. Jadi kalau seorang yang melakukan perzinahan padahal posisinya sudah pernah nikah, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dilempar dengan batu, dirajam. Maka kata si perempuan yang hamil tadi, faqimhu alayya. Rasul, tolong Rasulullah, suruh kerjakan hukum. Mungkin karena di sini tidak disebutkan apakah sudah nikah atau tidak, suruh pukul atau suruh rajam. Tapi dalam satu riwayat, wanita ini sudah pernah nikah, sehingga hukumannya adalah rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempar Pak. Tapi Rasulullah tidak langsung Pak, tidak langsung melaksanakan hukuman bagi wanita yang datang sedang hamil itu. Kenapa? Prinsipnya Rasulullah bahwa yang salah itu orang tuanya, kandungan tidak salah. Anak yang hamil di luar pernikahan yang disebut dengan istilah orang Jawa anak jadab ya, atau kalau ada orang mengatakan anak haram, apalagi istilahnya Pak, jadah. Itu ya, gak ada istilah itu Pak. Anak haram gak ada, semua anak itu suci, lahir fitrah. Yang kurang ajar itu siapa? Sopo? Kalau bapak-bapak ditanya, ya sing wedok ibuke, lek ibu-ibu, ya sing lanang sing meteng ngono, Pak. Berarti podo kurang ajar. Lek situ to gak iso, Pak. Wong iku lek situke gelem, situke gak gelem, gak iso meteng, betul enggak? Kok gak muni, betul enggak? Betul. Dua-duanya gitu, Pak. Baru kemudian sudah kecolongan hamil ngomong, aku dipaksa, aku gak gelem. Cari sopo? Wong gak gelem gak kira meteng. Wong suami aja, suami istri sudah resmi Pak, pengen bikin anak bertahun-tahun terkadang gak meteng, apalagi cuma lewat srit ngono tok, pakai kira meteng Pak. Ada riset penelitian, coba ngomong Pak, ini rahasia Pak. Wong wadon iku, ini riset dokter Pak.
Sudah sekitar 20 tahun yang lalu saya dengar riset ini. Wong wadon iku baru bisa meteng kalau sudah hubungan suami istri dengan suami, sudah hubungan intim dengan suaminya sebanyak 6 kali baru meteng. Kalau ada anak ketangkap meteng, enggak, baru sekali, mustahil. Karena ini riset Pak, riset. Orang itu bisa meteng kalau sudah hubungan 6 kali. Kalau 7 kali, satu dada, 7 kali. Iya. Kalau cuma sekali, aman. Tapi ojo ngomong-ngomong sama remaja-remaja di luar Pak. Berarti 5 kali aman, 6 kali nggak aman. Jangan Pak, jangan. Jadi yang salah ibunya atau yang orang tuanya, bukan kandungannya. Berarti kandungan tidak salah. Tidak boleh menggugurkan kandungan, hukumnya haram walaupun hasil di luar pernikahan. Fada'a Nabiyullah SAW waliyaha. Maka Rasulullah manggil orang tua si perempuan yang hamil tadi. Pak, sini Pak, dikasih tahu Rasulullah. Faqala moko dawu sapa Rasul, ahsin ilaiha. Tolong ini dijaga, wanita yang hamil ini jaga kandungannya, jaga biar selamat kandungannya. Fa idza wada'at fa'tini biha. Namun nanti kalau sudah lahir, bawa wanita ini ke saya. Fa fa'ala. Kemudian walinya dan wanita ini melakukan perintah Rasulullah, kandungannya dirawat, anak pokoknya dirawat lah. Fa amara biha Nabiullah SAW fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat. Nah, setelah lahir orang tuanya memenuhi janjinya, anaknya yang berzina tadi dibawa ke hadapan Rasulullah, kemudian diikat, ditanam, dipendem, kemudian dilempar, farujimat, dirajam sampai mati. Berarti wanita tadi pernah menikah. Orang pernah menikah, melakukan zina. Zina itu macam-macam. Zina mungkin tanpa akad atau akadnya tidak sah, yaitu pernikahan singitan, sembunyi-sembunyi, gak sah itu Pak. Maka hukumannya dirajam, dilempar sampai mati. Setelah wanita itu mati, thumma shalla 'alaiha. Rasulullah sendiri yang ngimami sholat jenazahnya wanita yang berzina. Orang berzina kan dosanya besar Pak ya. Ternyata ketika dia sudah meninggal dan sudah istilahnya sudah dihad ataupun dirajam, mati, Rasulullah sholat Pak. Umar faqala lahu Umar protes. Faqala maqala ngucap lahu maring Rasulullah sapa Umar bin Khattab, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Rasul, engkau menyolati orang yang sudah berzina. Kata siapa? Umar bin Khattab. Biasa Umar bin Khattab itu biasa Pak, pokoknya gak cocok diprotes Pak, walaupun Rasul Pak. Banyak itu kisah-kisah Umar bin Khattab merotes Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab ketika diprotes, engkau menyolati orang yang sudah berzina. Rasulullah menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil jannah min ahlil Madinah. Saya ulang, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasi'athum wa hal wajadta afdala min an ja'at bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Kata Rasulullah, sungguh-sungguh orang ini sudah bertaubat dengan taubat yang beneran. Andaikan tobatnya orang ini saking apa, keikhlasan di dalam bertobat, andaikan dibagi untuk 70 orang, niscaya akan menyamai. Saking besarnya kesungguhan si wanita tadi untuk bertobat. Buktinya apa? Dia datang sendiri setor. Kan setornya apa? Datang sendiri menyerahkan diri untuk dirajam dan dihukum. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, hati-hati jangan sampai melakukan hubungan badan tanpa melalui akad nikah yang sah secara syar'i. Secara syar'i. Kalau tidak, maka pilihannya dua. Dipukul 100 kali dengan rotan panjelin Pak, atau dilempar dengan batu sampai mati. Pelajaran kedua,
ketika panjenengan melihat seseorang yang hamil di luar pernikahan, janganlah orang itu dimarahi saat ini karena di posisinya tertekan. Biarkan dia mengembangkan atau merawat dirinya sampai bisa melahirkan. Karena sesungguhnya bayi yang dalam kandungan itu ketika ibunya tertekan, bayinya juga tertekan. Biarkan ibunya bersenang-senang atau dia disenang-senang dulu, biar bayinya juga sehat, karena bayi itu tidak berdosa. Kemudian yang paling penting bagian akhir, Rasulullah ketika ada orang sudah tobat kemudian meninggal, Rasulullah sendiri memberikan contoh, dia nyolati. Nah, orang gedangan Pak, gara-gara nopo istilahnya kan ada Pak sebagian, bukan gedangan Pak, Jawa Timur. Ada orang Pak, mohon maaf, dia jarang sholat Pak, ketika mati gak mau disolati Pak, padahal dia bersyahadat. Di dalam Islam itu sepanjang orang itu pernah bersyahadat, maka sepanjang itulah dia diwajibkan ketika dia mati wajib disolati. Ada jemaah kita Pak, suaminya meninggal Pak, di sana Pak, suaminya meninggal dan suaminya mu'allaf, sudah masuk Islam, istrinya belum. Hanya ketika suaminya mu'allaf itu sudah masuk Islam, mati Pak. Oleh mutin dan jemaah pengen sekali suami yang mu'allaf itu ingin dimandikan, dikafani, disolati, tapi oleh keluarganya dilarang. Harus prosesnya seperti orang non muslim, dekramasi, dibungkus dengan peti dan seterusnya dan seterusnya. Maka sesungguhnya ketika hal ini terjadi, maka semuanya berdosa Pak. Karena umat Islam itu wajib hukumnya dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kalau dimandikan sama Pak, sama semuanya dimandikan. Dikafani beda ya, kalau muslim. Kalau muslim dikafani, kalau non muslim dijaketi Pak, jas. Bukan rompi Pak, enggak. Jas, jasi, pakai dasi, pakai sepatu. Dipeti, kemudian masuk ke dalam kuburan, dicor. Kenapa kok dicor Pak? Khawatir dicolong jasnya, karena musim wisuda gak punya jas Pak. Iya Pak, pakai jam tangan gitu, cincin dan sebagainya. Padahal di dalam Islam nggak boleh masuk kuburan itu membawa barang-barang berharga, nggak boleh. Jangankan barang berharga, kain kafan yang terlalu mahal nggak boleh Pak, tak boleh. Makanya bukan panjenengan, orang itu walaupun punya suke, punya kain ihram yang mahal itu Pak, tidak perlu dibungkus dengan kain ihram Pak. Biarkan kain ihram kan sedekahkan pada orang lain yang membutuhkan, barangkali mau haji atau umrah. Dirinya yang kaya itu cukuplah sehelai atau 3 helai kain kafan. Tahu kain kafan Pak? Pernah pakai enggak? Itu yang dipakai panjenengan itu kan sama kainnya, kain kafan. Iya. Tidak boleh Pak membawa barang-barang harga. Iya. Harus kain kafan yang sederhana, tidak boleh terlalu mahal. Dulu di daerah Yerusalem di Palestina Pak, saya baca di dalam kitab Dzurratun Nasihin itu, iya di dalam Dzurratun Nasihin kalau nggak salah, ada seorang wanita ahli ibadah di masjid itu Pak, ahli ibadah di masjid. Dia punya amalan sering membaca surat Al-Ikhlas, Qulhu. Si wanita ini, dia termasuk wanita kaya dan sukses karena anak-anaknya sudah jadi pegawai semua. Ada menteri macam-macam Pak, pejabat semua, pejabat tinggi Pak. Cuma istilahnya menteri, gak ada istilah utusan ini bagian seni, utusan ini gak ada Pak. Bahasanya cukup menteri Pak. Nah, ketika si wanita yang ahli ibadah ini mau wafat, pesan sama anaknya, anak-anakku, ketika ibu meninggal tidak perlu ikut-ikutan seperti mereka orang kaya. Cukuplah ibu dibungkus dengan kain kafan yang sederhana, tidak perlu pakai kain kafan sutra. Setelah nggih kata si yang ini wasiat Pak. Setelah ibunya wafat, anaknya kan pejabat semua, tamunya juga pak jabat, bu jabat Pak, orang besar. Anaknya malu kalau ibunya cuma dibungkus dengan kain kafan biasa. Akhirnya anaknya biarin nggak apa-apa. Akhirnya anaknya sampai bunyi itu,
Anaknya belikan kain kafan dari sutra, dibungkus dengan kain sutra, Pak. Setelah itu singkat cerita dikuburkan. Pada malam harinya anaknya itu mimpi didatangi ibunya ditempeleng, cetak. Kaget, kamu anak kurang ajar, sudah dipesani gak boleh pakai kain kafan yang mahal-mahal, apalagi sutra, kamu ini. Kaget, langsung dia sedih, Pak. Bangun tengah malam itu ambil cangkul, digali kuburannya ibunya tadi, digali kuburan ibunya. Karena apa? Ingin mengganti kain kafannya dengan kain sutranya dengan kafan, Pak. Setelah digali dan dibongkar, ternyata jasad ibunya tidak ada. Bagaimana cerita selanjutnya? Insya Allah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.